kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, Roh-Nya yang kudus, turunlah kepada saudara semua. Amin. Jemaat murid Kristus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberi tema keberanian murid Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, Roh dari Bapa, Roh kebenaran Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan pakai hamba-Mu ini, media hidup hamba-Mu ini, dan media internet elektronik ini, menjadi saluran hidup pribadi-Mu Bapa, pribadi-Mu Yesus, pribadi-Mu ya Roh Kudus, dan menghidupi jemaat-Mu, pendengar dan pemirsa. Dan biarlah Tuhan, kuasa Injil-Mu menjangkau, menuai, mendewasakan, memuridkan jiwa-jiwa tebusan-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini, murid Kristus, saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Banyak orang yang menjadi percaya ketika Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus diberitakan oleh para murid melalui urapan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan. Murid-murid dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Kisah pasal 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita mendengar dari keterangan kitab suci bahwa perayaan pencurahan Roh Pentakosta, curahan Roh Kudus menuai 3.000 jiwa. Dalam waktu bergulir berikutnya menjadi 5.000 jiwa, jadi tambah 2.000 jiwa dari pemberitaan para rasul. Kisah 4 ayat 7 misalnya. Pemberitaan yang menimbulkan penuaian jiwa, kebangunan rohani demikian, tidak bisa tidak secara sosial, politik menimbulkan keguncangan-keguncangan yang tidak mudah. Maka dari itu ada tekanan-tekanan terutama dari orang-orang Yahudi, baik aliran Farisi, Saduki maupun yang lain. Kisah 4 ayat 7 misalnya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Sudah ada masalah di kalangan orang-orang Yahudi, agama Yahudi. Mari kita lanjutkan. Kisah 4 ayat 27. Krisis makin meningkat. Jadi Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui para murid yang dilatih Tuhan Yesus 3 tahun, terjadi pemberitaan Injil, penyertaan Yesus Tuhan setelah naik ke surga, dan pencurahan Roh Kudus yang mengurapi berita Injil, menimbulkan jiwa 3.000 dituai dalam waktu yang relatif singkat, bertumbuh 2.000 berikutnya menjadi 5.000. Maka tidak bisa tidak ini menimbulkan kegoncangan. Yang paling dekat dengan kekristenan adalah agama Yahudi. Maka mereka sudah menimbulkan kegoncangan, dan kegoncangan terhadap kelompok Yahudi ini juga pasti akan berdampak terhadap situasi sosial, politik, militer, keamanan di Yerusalem. Maka Kisah 4 ayat 27
mulai ada krisis yang makin serius dihadapi murid-murid Kristus yang baru bertobat dan dilahirkan kembali itu. Maka saya baca Kisah 4 ayat 27, sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Urapan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus yang di surga menyertai muridnya, menimbulkan gelombang pertobatan. Gelombang pertobatan massal, kabar baik di satu sisi, tetapi juga kabar dalam tanda petik buruk di sisi yang lain, menimbulkan kegoncangan sosial politik di Yerusalem. Dan di sini tekanan-tekanan terhadap kekristenan bukan hanya kelompok Yahudi. Para murid sudah mulai mendata. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus yang merupakan representasi dari pemerintahan Romawi yang menjajah di Palestina, di Yerusalem. Dan juga ada suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, melawan murid-murid Yesus. Dan ini adalah krisis yang luar biasa setelah pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat berikutnya, Kisah 4 ayat 29. Inilah doa mereka yang kita mau bahas. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, yaitu representasi Romawi, Pontius Pilatus dan Herodes, representasi Yudaisme, yaitu suku-suku Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana tiga kekuatan besar mereka ini mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Tiga kekuatan sosial, politik, ekonomi, militer, keagamaan yang besar, yaitu 12 suku Israel yang notabene agama Yahudi, maupun kekuatan politik, sosial, ekonomi, baik pemerintahan Romawi dan representasinya di Yerusalem, dan kekuatan bangsa-bangsa lain yang ada di sana, mulai goncang, dan ini menjadi pressure, tekanan yang berat kepada gereja yang baru tumbuh, murid yang baru dimuridkan dalam pertobatan. Saudara, ini tidak mudah murid Kristus. Maka mereka berdoa, Kisah 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tidak lari, mereka tidak minta perlindungan, tidak minta dilindungi dari ancaman. Ini kemuritan yang luar biasa. Lihat doa mereka. Mereka tidak lari mencari tempat perteduhan, tidak lari mencari tempat aman. Yang mereka doakan adalah, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Mari kita bahas. Ada kata-kata penting di dalam ayat ini yang memberikan identitas kemuritan yang luar biasa itu. Mari kita lihat. Yang pertama adalah Tuhan, dan sekarang ya Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah Yesus, Kurios, Tuhan penebus yang menyertai murid umat Allah yang ditebus. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam. Penulis Alkitab sengaja memakai Kurios untuk menggambarkan bahwa Yesus, Kurios, Tuhan sang pemilik, umat tebusan yang 5.000 orang, dari 3.000 menjadi 5.000 tambah 2.000, ini adalah umat yang dimiliki, yang dilahirkan baru, bukan hanya kerumunan, kelompok secara nominal biologis sosial.
tetapi orang yang lahir baru, yang ditebus oleh Tuhan pemiliknya, Yesus, dan dimeteraikan sebagai milik Sang Yesus Kurios dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus tuannya, mereka adalah hamba-hamba yang dimiliki. Kemuritan di sini bukan soal perwujudan diri menuju kemenjadian diri kita yang manusiawi duniawi. Kemuritan yang sejati adalah perwujudan diri di mana kita menuju penghambaan, ketaatan mutlak kepada Kristus, karena Kristus penebus itu adalah Tuhan pemilik kita. Disebut Kurios, saudara. Mari kita pelajari berikutnya. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah sikap memenuhkan hidup menurut kehendak Tuhan secara mutlak. Injil adalah kabar baik bagi orang yang mau hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan sempurna seperti Allah. Tapi Injil adalah kabar buruk bagi orang yang mau hidup memuaskan nafsu dan tujuannya sendiri, karena ada di bawah ancaman. Maka orang-orang murid-murid Kristus yang baru ini sadar betul bahwa Injil Yesus Kristus sangat bertentangan dengan kepentingan kelompok Yahudi. Injil Yesus Kristus yang mendaulat Yesus Kurios, Tuhan Allah. Bukan hanya Tuhan, tetapi Allah itu Tuhan pemilik. Itu sangat bertentangan dengan ideologi pemerintahan Romawi, kejahatan politik negara, dan ini resiko yang luar biasa. Itu sebabnya saya katakan, Injil kabar baik bagi orang yang mau hidup untuk Allah melalui Yesus Tuhan. Tapi Injil kabar buruk bagi orang yang mau hidup bagi dirinya sendiri, karena di sana ada banyak ancaman dan harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Jemaat murid Kristus, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi kemuritan adalah kemutlakan mengikut Kristus sebagai Tuhan, Tuhan pemilik. Dan itu adalah berharga mahal. Dalam konteks ini adalah ancaman Yahudi, ancaman bangsa-bangsa lain, dan ancaman pemerintahan Romawi. Dan para murid itu sadar. Mereka tidak minta dilindungi, dilepaskan, tetapi mereka mau memasukinya. Dan mereka minta diberikan keberanian. Mari kita belajar mengancam. Mengancam di sini sebenarnya adalah mau membinasakan, mau melenyapkan, meniadakan. Jadi dengan sangat geram, dengan sangat marah, ajaran baru murid-murid Yesus tentang Kristus yang bangkit itu melawan hukum Romawi dan melawan kepentingan-kepentingan tradisi agama Yahudi, sehingga itu menimbulkan ancaman bagi mereka, sehingga peluangnya adalah mereka harus dibinasakan dengan cara apapun. Dibinasakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat berikutnya. Bagaimana sikap mereka? Mereka minta keberanian dari Tuhan. Mereka tidak minta dilindungi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, keberanian di sini adalah paresia. Ada bukan nekat, bukan kehilangan harapan lalu mati tidak apa-apa, bukan. Kebanggaan di sini bukan juga dalam tanda petik keterpaksaan, tidak ada jalan lain, bukan. Kebanggaan, keberanian di sini mereka punya pilihan. Satu, tidak mengikut Yesus. Dua, atau mengikut Yesus diam-diam, aman. Saudara, mereka masih punya pilihan.
tidak mengikut Yesus, tidak ada masalah. Kembali kepada agama Yahudi. Toh mereka umumnya orang Yahudi Yerusalem. Atau ia mengikut Yesus tetapi diam-diam. Bisa saja. Luar biasa mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan penebusnya. Berilah kami keberanian. Hamba-hambamu ini keberanian. Bukan minta perlindungan, penghindaran, tapi keberanian. Mereka punya pilihan untuk kembali ke agama lama, punya pilihan untuk mengikut Kristus diam-diam, tapi mereka memilih berani untuk apa? Berani untuk bersaksi. Di sini kata berani, paresia, itu bermakna bangga. Jadi keberanian di sini bukan suatu kehilangan. Bangga itu mendapat keuntungan. Keuntungan apa yang mereka peroleh? Saudara-saudara, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Yaitu bahwa mereka memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus, hidup dalam kekekalan jaminan bersama dengan Bapa di surga. Seandainya mereka hidup di bumi bagi Allah melalui Kristus oleh urapan Roh Kudus. Seandainya toh harus meninggalkan dunia karena aniaya, itu pun jalan terbaik karena kekekalan sudah ada padanya. Atau masih hidup di dunia, belum dipanggil ke surga, tetapi hidup dalam penjara aniaya. Mereka masih bisa bangga, mereka masih merasa punya investasi yang kekal dan paling mahal, yaitu hidup yang baru yang didiami Kristus, hidup yang baru yang dimeteraikan Roh Kudus. Itu melebihi apapun, melebihi hidupnya sendiri, dan ini kekekalan yang luar biasa, mahal, lebih mahal daripada hidup mereka sendiri. Sukacita yang kekal luar biasa, lebih dari harta, kekayaan dunia ini. Sehingga keberanian di sini adalah kebanggaan memiliki investasi yang lebih mahal dari hidupnya sendiri, yaitu hidup Yesus dan hidup bagi Yesus dan kerajaannya. Memiliki investasi yang lebih mahal daripada sekedar hidup enak, hidup mudah, hidup gampang. Karena mereka menjadi diri yang baru, subjek yang baru, yang dilahirkan baru dari firman, dari roh yang didiami Roh Kudus, hidup dalam keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ketika orang menemukan mutiara, harta yang paling indah, ia menjual seluruh yang dia punya supaya dia bisa membayar dan membeli mutiara atau harta yang paling indah di ladang atau di kebun itu. Demikianlah Yesus mau mengatakan, sebenarnya bertemu dengan Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menjadi bait Roh Kudus, hidup kekal bersama Bapa, itu melampaui apapun, melampaui siapapun, sehingga itu adalah kebanggaan. Di sini keberanian itu bukan keputusasaan, keterpaksaan, tetapi suatu kebanggaan, investasi ilahi yang kekal, anugerah melalui Yesus, anugerah di dalam Roh Kudus yang melampaui hidup murid itu sendiri, melampaui keadaannya, melampaui hidupnya di dunia yang fana ini. Dan itu adalah keuntungan. Sehingga sejarah gereja mencatat ketika aniaya besar terjadi di Roma, maka orang-orang yang dianiaya, yang dipenggal, bahkan dinyalakan hidup-hidup menjadi obor dalam suatu pesta di alun-alun di Roma. Sejarah mencatat bahwa ciri khas dari orang Kristen ini adalah air muka yang bersukacita ketika menghadapi eksekusi. Karena mereka memiliki paresia, kebanggaan, investasi ilahi, memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus yang kekal. Apa gunanya kamu beroleh semuanya, tetapi jiwamu binasa?
Yesus berkata, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan di dalam Yesus. Kata Yesus seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Jikalau kamu takut kehilangan nyawamu karena Yesus, karena Injil, engkau kehilangan nyawamu di bumi, kehilangan nyawamu juga di surga. Karena kita toh akan tetap mati oleh tua dan penyakit dan sebagainya. Tapi Yesus mengingatkan, tapi jikalau kamu kehilangan nyawamu karena Yesus, maka engkau mendapatkan hidup kekal. Jadi keberanian ini menjadi modal yang diminta oleh para murid. Bukan meminta perlindungan lari, tetapi minta kebanggaan akan Yesus. Kebanggaan akan Yesus inilah yang ketika bertransaksi dengan kematian, dikalahkan. Bertransaksi dengan taruhan hidup, menang. Kebanggaan dan keberanian datang dari Tuhan karena kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid Kristus yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus kemudian, ayat di Kisah Para Rasul berikutnya adalah ketika itu Roh Kudus dan terjadi manifestasi kebangunan rohani, banyak mujizat ketika orang-orang Kristen membanggakan Yesus, menaruh beranian, bangga pada Yesus, melampaui dirinya, melampaui apapun yang dia punya, melampaui berkat Tuhan apapun, karena memang hidupnya untuk Tuhan. Pusat perhatian, orientasi, titik tujuan mutlaknya adalah Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, disertai Bapa untuk menyelenggarakan kerajaan Allah. Dari sini Kisah Rasul berikutnya mencatat mereka disukai semua orang dan Tuhan terus menambahkan jumlah-jumlah orang yang percaya. Jemaat murid Kristus, sampai di sini firman Tuhan, supaya kiranya firman Tuhan ini mendorong kita memegang nilai, memberikan kita keberanian, yaitu kebanggaan akan Yesus melampaui apapun juga. Dan situ Roh Kudus akan mengerjakan kita secara luar biasa, pengaruhnya di bumi untuk mengembangkan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu. Tuhan, tolonglah Roh Kudus, firman-Mu ya Yesus yang hidup, mengubah hati kami. Jika ada berhala yang lebih penting dari Tuhan, lebih mutlak dari Tuhan, yaitu hidup kami sendiri, kepentingan kami sendiri, tujuan perwujudan diri kami sendiri, yang lebih mutlak dari Tuhan. Tuhan, kuduskanlah kami, oleh darah-Mu, oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu, dan biarlah tubuh kami adalah mutlak mentuhankan Yesus, mutlak menjadi bait Roh Kudus, dan Allah menyertai kami untuk tujuan ilahi yang kekal, supaya kami menggunakan hidup kami dengan baik, benar, kudus untuk memuliakan Tuhan dan mendatangkan pengaruh kerajaan Allah. Beri kami kebanggaan, keberanian memutlakkan Tuhan sebagai investasi tertinggi, lebih dari apapun dan siapapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus dan Roh Kudus turunlah kepada saudara semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.